mirip orang tuanya secara fisik, dan akan mewarisi sifat dan bakat orang tuanya. Ketika contohnya seorang anak, misalkan seorang anak seniman, seorang anak orang tuanya itu gemar musik, ketika ikut tes perlombaan atau tes masuk tes ke jenjang lebih tinggi, nah dia pasti akan menang, pasti dia akan lebih utama. Karena apa? Dan dia akan menjadi seorang seniman. Karena apa? Orang tuanya itu adalah seorang seniman, seorang pencipta musik. Ya. Ini aliran nativisme ya. Kemudian ada aliran natural. Ya. Natural ini dia dipelopori oleh J.J. Rousseau, ya, mengatakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak atau tidak baik karena campur tangan manusia, karena campur tangan masyarakat. Nah, teman-teman semua, kalau menurut J.J. Rousseau begitu, jadi ya. Nah, menyatakan bahwa pendidikan hanya memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk tumbuh dan dengan sendirinya. Pendidikan hendaknya diserahkan kepada alam. Dalam mendidik seorang anak hendaknya dikembalikan kepada alam agar bawaan yang baik tersebut tidak rusak oleh pendidik. Jadi kalau menurut pemahaman aliran nativisme ini, semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Ya. Nah, kalau aliran naturalisme ini, dia sering disamakan dengan teori nativisme yang kedua. Ya, kadang disamakan bahwa semua anak yang dilahirkan pada dasarnya dalam keadaan baik. Anak menjadi rusak karena campur tangan manusia. Nah, pendidikan hendaknya dikembalikan kepada alam. Mendidik anak hendaknya diserahkan kepada alam agar pembawaan yang baik tidak rusak oleh pendidikan. Baik, kemudian sekarang keempat, aliran konvergensi ya. Baik, itu dipelopori oleh William Stein ya. Seorang anak dilahirkan di bumi sudah membawa pembawaan baik dan buruk. Proses perkembangannya antara pembawaan dan lingkungan sama-sama mempunyai peran penting. Nah, kalau ini dia rata, maksudnya antara lingkungan, antara pendidikan dengan pembawaan sejak lahir sama-sama kedua-duanya memiliki peranan penting, ya, berbeda dengan yang ketiga yang tadi. Nah, kalau yang sekali lagi, kalau yang konvergensi ini dia memadukan antara pembawaan sejak lahir dengan pengaruh lingkungan, atau bahasa lain itu antara faktor dasar dengan faktor ajar, ya. Contoh kan anak kecil bayi tahun pertama dia belajar ngoceh, belajar ngomong, kemudian bercakap-cakap, kemudian dia meniru suara ibunya dan sekelilingnya. Lanjut. Kemudian yang kedua, aliran pendidikan modern. Ini ada 5. Aliran Perennialisme, yaitu pandangan aliran ini tentang pendidikan adalah belajar untuk berpikir, ya. Oleh karena itu, peserta didik harus dibiasakan untuk belajar berpikir sejak dini. Tokoh ini Plato, Aristoteles, dan Thomas, ya. Nah, contoh kecilnya teman-teman semua. Di sini ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, karena dengan ilmu pengetahuanlah seseorang dapat berpikir secara induktif. Nah, kalau ini aliran Perennialisme ini, pandangan alirannya tentang pendidikan belajar untuk berpikir. Kemudian yang kedua itu aliran rekonstruksionalisme atau
dekonstruk ya. Dekonstruk itu menyusun kembali gitu ya, menyusun kembali. Memandang pendidikan sebagai suatu rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah-sekolah yang fungsional berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Nah, aliran rekonstruk ini merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup berkebudayaan bercorak modern. Nah, di sini pentingnya teman-teman semua. Peran guru ya, guru ini berperan penting sebagai seorang yang membantu dan mengarahkan siswa mengenai berbagai masalah yang ada di kehidupan sekarang ini. Itu aliran rekonstruksional. Kemudian lanjut ke ketiga, aliran progresivisme. Nah, aliran progresivisme ini adalah gerakan pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak atau peserta didik. Dalam hal ini, anak yang harus lebih aktif selama kegiatan KPM. Kalau aliran progresivisme ini, dia lebih condong atau lebih mengutamakan yang harus lebih aktif itu adalah siswa. Kemudian aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang memprotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya sosial. Nah, tujuannya adalah pendidikan dari aliran ini menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun. Kalau aliran esensialisme ini, teman-teman semua, ya, dia lebih mengedepankan kepada budaya dan sosial. Contoh kecilnya seperti orang tua itu menerapkan disiplin terhadap anaknya. Kalau guru sebagai contoh keteladanan berdasarkan pengetahuan. Kemudian yang kelima, aliran idealisme. Aliran idealisme. Nah, kalau aliran idealisme ini, guru harus memandang anak sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Guru harus bertanya kepada diri sendiri, apakah sudah menjadi contoh yang baik untuk diterima siswanya atau belum. Nah, kemudian teman-teman semua lanjut kepada gerakan-gerakan baru dalam pendidikan. Ini ada 3. Ada pembelajaran alam sekitar, sekolah kerja, pengajaran proyek. Pembelajaran alam sekitar. Dalam pendidikan alam sekitar ditanamkan pemahaman apresiasi pemanfaatan lingkungan, alam, dan sumber-sumber pengetahuan di luar sekolah yang semuanya penting bagi perkembangan peserta didik, sehingga peserta didik akan mendapatkan kecakapan dan kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Ini pembelajaran alam sekitar. Kemudian ada sekolah kerja. Nah, bentuk sekolah untuk menjadi warga negara yang baik yaitu mendidik anak agar pekerjaannya tidak merugikan masyarakat dan justru memajukannya. Nah, ini gerakan baru dalam pendidikan. Sekolah kerja akhirnya sekolah itu lebih utama, lebih dengan orang itu yaitu lebih mengedepankan dunia kerja. Kemudian pengajaran proyek. Pengajaran proyek ini dikembangkan oleh W.H. Kilpatrick. Ia menanamkan pengajaran proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dikerjakan bersama-sama dengan kawan-kawannya. Kemudian pengaruh aliran pendidikan di Indonesia. Rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam menyikapi aliran pendidikan yang ada saat ini. Kemudian di Indonesia ada pada aliran mana saat ini? Nah, ini teman-teman semua antara aliran empirisme, aliran naturalisme, aliran naturalisme